Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfan Kurniawan, NIM E2019-3164. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari Dr. Abdul Aziz LCMS, yaitu selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, yang dimana video kali ini yang diberikan oleh Bapak Wadud itu adalah kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Lalu kita lanjut ke pembahasannya. Jadi untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam, lebih baik kita mengetahui dulu apa sih arti dari atau pengertian dari kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuatnya ini untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang yang dimana itu di dalam perekonomian negara. Nah, tujuannya moneter itu sendiri ada 8. Jadi yang pertama itu tujuan moneter di sini untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjaga kestabilan harga. Ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Nah, yang kelima, memperbaiki neraca yang terutama itu neraca apa yang kita perbaiki di sini, yaitu neraca AC atau neraca perdagangan kerja masyarakat. Lalu yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Ini sangat dibutuhkan pastinya. Lalu yang ketujuh itu mempertahankan keseimbangan, menjaga keseimbangannya itu antara IS dan IM. Lalu yang kedelapan itu pastinya untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya ini lebih khususnya ke pendapatan nasional. Lalu di sini juga ada jenis-jenis kebijakan moneter, yang dimana itu kebijakan moneter ini yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif. Nah, kebijakan moneter ekspansif itu apa? Jadi yang dimaksud kebijakan moneter ekspansif itu biasanya juga disebut dengan moneter ekspansif politik. Jadi yang dimana kebijakan ini yang diambil untuk meningkatkan jumlah keuangan atau uang yang beredar, dan tujuannya ini pasti untuk mengatasi pengangguran dan pastinya tentu meningkatkan daya beli masyarakat juga. Lalu yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan ini fungsinya itu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi jumlah uang yang beredar gimana sih? Jadi jumlah uang yang beredar, kebijakan ini pastinya dilakukan. Nah, atau kebijakan ini akan dikeluarkan saat negara itu tengah mengalami inflasi. Nah, inflasi ini atau inflasi kebijakan ini, nah disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Nah, lalu dalam instrumen kebijakan moneter itu ada yang diantaranya itu maksudnya jadi disebut juga kebijakan uang ketat. Jadi ada instrumen kebijakan moneter yang diantaranya itu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, dan pastinya penyesuaian tingkat suku bunga. Lalu yang kemudian itu ada beberapa mazhab. Jadi beberapa mazhab instrumen ini kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter dalam Islam yaitu yang bernama mazhab. Jadi mazhab yang pertama itu yang dinamakan mazhab ekstrizaguna, yang dimana pengguna pada masa awal Islam itu tidak diperlukan suatu kebijakan moneter, karena pada sistem perbankan itu hampir tidak ada dan penggunaan uang itu sangat minim sekali. Jadi dari situ kita bisa lihat atau bisa jelaskan, jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap
perubahan terhadap penawaran akan uang yang melalui diskresioner. Nah, jadi seperti itu. Lalu kemudian itu yang kedua itu ada mainstream atau ada mainstream yang tujuannya itu tidak jauh dengan ekstrizaguna. Jadi mainstream ini kebijakan moneter pemerintah yang dimana nih untuk memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Nah, di sini Al-Quran itu sudah melarang praktek penumpukan uang. Melarangnya ya kenapa? Ya pasti ya karena menumpukan uang itu merupakan merupakan uang yang dimana uang itu tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi oleh sebab itu mazhab ini merancang yang dimana tuh perancangannya itu sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi ini besar kecilnya permintaannya ini akan uang agar jadi uang ini permintaannya itu biar dapat dialokasikan gitu loh. Jadi uang yang ditumpuk itu jadi biar bisa dialokasikan pada peningkatan produktivitasnya tuh perekonomian. Jadi produktivitas perekonomian jadi itu kalau kita bahas secaranya itu secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Lalu di sini selain itu ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Salah satunya kebijakan moneter ini dalam ekonomi Islam, salah satunya itu ada nisbatul itiyati. Jadi itu. Jadi sekian untuk materi yang saya sampaikan atau yang video yang saya lihat dari Bapak Wadud yang dikirim oleh Bapak Wadud langsung. Jadi sekian, mohon maaf jika ada kata-kata atau pengucapan dalam penyampaian materi dari saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.